Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Reski Pramita dengan NPM A1G025061. Dari semua materi yang sudah dijabarkan di sini, aku memilih materi yaitu dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Yuk kita bahas sama-sama. Sebelum itu, di sini aku akan membahas dulu apa sih itu Pancasila. Jadi, Pancasila merupakan salah satu unsur penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam pendidikan agar setiap individu dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab, adil, dan berkepribadian. Namun, dalam era globalisasi yang cepat saat ini, pendidikan Pancasila dihadapkan pada berbagai dinamika dan tantangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu dinamika dan apa itu tantangan. Jadi, apa sih itu dinamika Pancasila? Kata dinamika bermakna kekuatan, penggerak, dan semangat juang. Dinamika Pancasila berarti kekuatan dari dasar negara Indonesia. Pancasila terbentuk atas pengorbanan para pahlawan dahulu. Dan Pancasila terbukti sebagai sumber kekuatan Indonesia karena Pancasila telah mempersatukan, menyatukan, dan simbol semangat Indonesia. Pancasila juga memuat sila 1-5 yang menjadi pedoman Indonesia. Pedoman inilah yang dijabarkan menjadi berbagai hal. Hal ini membuktikan Pancasila merupakan dinamika dasar Indonesia. Baiklah, selanjutnya aku akan membahas tentang tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum itu, tantangan Pancasila itu dibagi menjadi luar loh, yaitu dari luar dan dalam negeri. Yang pertama aku akan membahas dari luar negeri dulu. Jadi, tantangan dari luar negeri akibat agresi militer Belanda. Pancasila terbukti berhasil kuat dan memberikan rasa persatuan kepada Indonesia di awal kemerdekaan. Dan yang kedua yaitu tantangan Pancasila dari dalam negeri. Jadi pada masa Orde Lama hingga Baru, Pancasila mendapat tantangan kembali dari dalam negeri. Para pengkhianat negara yang mau menjatuhkan Pancasila berhasil ditumpas. Nah, di era reformasi ini, perwujudan dari Pancasila sebagai dasar negara mulai nyata adanya. Dalam pengambilan keputusan, hal yang paling utama menjadi masalah adalah keadilan sosial. Keadilan sosial dalam suatu negara sering dijadikan tolak ukur apakah negara tersebut bergerak maju atau mundur. Dalam hal ini, fasilitas yang diberikan oleh negara terhadap masyarakat itu menjadi sama. Untuk itu, pemerintah di era reformasi, khususnya di era Presiden Jokowi, memfokuskan dalam hal pembangunan infrastruktur. Kenapa infrastruktur? Karena dengan adanya infrastruktur mobilitas, masyarakat bisa terpenuhi. Dengan begitu, masyarakat akan merasa bahwa negara hadir untuk mereka. Baiklah, selanjutnya aku akan membahas apa saja sih tantangan Pancasila di era globalisasi. Jadi yang pertama ada ancaman terhadap integritas nasional. Globalisasi dapat memperburuk kecenderungan separatisme, terutama dalam konteks politik dan identitas daerah. Yang kedua ada krisis moral dan etika. Nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam Pancasila sering tergerus oleh pengaruh budaya luar yang tidak sejalan dengan ajaran agama dan budaya lokal. Selanjutnya yang ketiga ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Dampak dari kebijakan ekonomi global seringkali meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang bertentangan dengan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial. Selanjutnya, aku juga akan menjelaskan upaya apa saja yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu pendidikan Pancasila yang inklusif. Jadi perlu diterapkan sejak dini di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan relevan dengan tantangan zaman. Yang kedua yaitu memperkuat identitas nasional. Untuk melawan homogenisasi budaya global, perlu ada upaya untuk melestarikan dan memperkuat identitas budaya Indonesia yang beragam. Yang ketiga yaitu penyusunan kebijakan yang berkeadilan. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila, khususnya terkait dengan keadilan sosial. Dan yang terakhir yaitu
Mengadaptasi teknologi dengan bijak, masyarakat Indonesia perlu diajarkan untuk menggunakan teknologi dengan bijak, menyaring informasi yang diterima, dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kepentingan yang positif. Jadi setelah semua materi yang kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga keutuhan dan identitas bangsa. Di era globalisasi, meskipun menghadapi berbagai tantangan yang berat, Pancasila tetap relevan dan mampu menjadi penuntun bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.